Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah dimana Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga di malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bertolakul ilmi di musola As-Syahid dalam kondisi sekeco. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan nikmat tadi kangge beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang berhenti beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan waktu-waktu sholat. Jadi kita bahas tentang bab napa? Sholat diawali dengan waktu-waktu napa? Sholat. Insya Allah sudah kita sampaikan satu materi gitu ya, lembar. Nah, sampai pada hadis yang malam hari ini, barangkali kita ulang kembali. Kalau kemarin sudah kita baca, berarti ini kita mengulang. Yaitu hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat, maka tundalah sholat hingga panasnya mereda. Sebab panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Neraka jahanam mengadu kepada Robnya seraya berkata, wahai Rob, sebagian kami telah makan sebagian yang lain. Maka Allah pun memberinya izin dengan dua tarikan nafas. Sekali saat musim dingin dan sekali saat musim panas. Maka apa yang kalian rasakan berupa udara panas berasal darinya, begitu juga udara dingin yang kalian rasakan berasal darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini maksudnya begini. Pada satu saat nanti akan terasa hawa niku sangat apa Pak? Panas. Nah, tapi pada suatu saat yang lain akan terasa apa? Dingin. Kalau ini kita temukan dalam ilmu pengetahuan bahwa lintasan bumi terhadap matahari itu tidak dalam bentuk lingkaran, tapi bentuknya apa? Elip, lonjong. Nah, pada suatu saat ketika ada di lonjong paling ujung, maka nanti matahari posisinya paling jauh dengan apa? Bumi. Maka yang terjadi apa? Ada hembusan neraka yang apa tadi? Dingin. Kalau jauh itu yang paling apa? Dingin. Ini diarani musim apa? Bediding. Ngoten kata nggih. Pitik-pitik dono apa? Kering. Nah niku. Niku di musim ketika matahari paling jauh. Tapi pada satu saat matahari itu dekat dengan apa? Bumi. Pas lonjong itu pas dekat dengan lintasan apa? Bumi. Karena matahari kan di tengah, terus buminya niki melingkari matahari dalam bentuk lonjong tadi. Satu saat di jauh, satu saat di dekat. Ini cocok dengan ayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neraka itu selalu mengembuskan udaranya di dua waktu. Nah, ini. Jadi waktu pas dingin tuh ya dikeluarkan, pas waktu panas juga mengeluarkan apa? Panasnya. Karena kalau enggak, niku tadi menyampaikan di neraka itu saling membakar. Karena saling membakar kalau tidak dibuang, maka nanti bisa apa? Menghancurkan. Maka dihembuskan, dikeluarkan uapnya dari neraka niku.
Maka kita pas, oh bener kan di sini, karena kita akan mengalami setiap tahun mesti musim panas sama musim apa? Dingin musim. Lagi pas musim apa nih? Dingin gini, bediding gini, dingin. Tapi beberapa waktu yang lalu di negeri Arab Saudi pas musim haji kemarin pas apa? Panas, bahkan suhunya sampai 50 derajat pas di Padang Arafah. Jadi pas wukuf itu katanya suhunya sangat apa? Panas gitu. Nah, jadi ayat hadis ini cocok dengan apa? Dunia ini cocok, ngerti nggih. Jadi dunia itu mengalami yang namanya sangat panas dan mengalami yang sangat apa? Dingin. Nah, kalau itu ilmu pengetahuan, oh ternyata lintasan bumi kepada matahari itu tidak dalam bentuk lingkaran bulat, tapi bentuknya elip, nah, menjauh kemudian mendekat. Nah, pas ketika mendekat itulah panas sangat terik. Nah, itu ternyata hembusan neraka dikeluarkan. Nah, uapnya di neraka itu ditokke. Oke, jadi hadis ini pas dengan kondisi alam yang ada. Berarti tidak hadis ini tidak nopo. Istilahnya kui hanya khayalan. Nah, gitu. Ternyata ilmu pengetahuan cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu yang disampaikan pasti itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu wahyu. Nah, sehingga apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Cuma kebenaran itu mungkin waktu itu urung cocok, ngerti nggih. Tapi edisi beberapa waktu kemudian akan terjadi. Sama ketika kita itu menerima riwayat dulu Nabi Yunus dilempar ke laut terus dimakan ikan apa? Nus. Nah, kalau bukan hiu tapi paus. Karena paus itu bukan pakai ingsan tapi pakai apa? Paru. Maka di dalam ikannya paus itu ada rongga. Nah, itu kalau ilmu pengetahuan. Kenapa kok Nabi Yunus tidak meninggal? Nek kita kalau orang itu ya bukan wis kehendaknya Allah, selesai, Pak. Kalau itu dikatakan kehendak Allah, selesai. Tidak akan ilmu pengetahuan bisa masuk. Tapi kalau itu karena ternyata dimakan yang ikan paus itu dia bernapasnya dengan paru-paru, maka di dalam perut ikan itu ada rongganya, ada tempat udara tadi. Ketika dia masuk ke sana, maka orang itu ya aman saja karena ada oksigennya. Nah, maka kemudian teknologi orang Arab, orang Eropa, orang Barat menciptakan jenenge kapal apa, Pak? Selam. Nah, awake dhewe napa kepikiran ngoten nek awake dhewe ora nggunakake ilmune. Kalau tidak menggunakan hanya Al-Quran, hadis yang dibaca letter saja ya wis bakal ketemu. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan maka akan muncul ada ilmu pengetahuan tentang apa? Kapal selam. Dulu bisa kenapa bisa hidup. Tapi memang apa-apa kalau dari serahkan itu sunatullah selesai, Pak. Itu kehendak Allah, takdir Allah selesai. Kita tidak bisa apa-apa. Umat Islam selesai. Ya, gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di alam ini yang kemudian diteliti itu cocok. Jadi ilmu pengetahuannya pas. Oh ya begitu. Nah, jadi sehingga ketika dia memeluk agama Islam ini, menganut ajaran agama Islam itu dengan apa? Dengan keyakinan bahwa Islam itu agama yang benar. Bukan hanya agama dogmatis. Dogmatis niku mau pokoknya ini, kita ndak bisa apa-apa. Pokoknya ini selesai, Pak. Ora percaya dosa, wis selesai. Nah, gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi ternyata bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan. Karena Nabi Yunus dilemparkan ke laut, kan, terus dimakan ikan. Kok kenapa tidak mati? Lah itu. Nah, hanya kita nyerita itu toh selesai. Lah kan Nabi dilindungi oleh Allah, selesai. Nabi Ibrahim dilemparkan ke mana? Ke api. Lemparkan apa kok dilemparkan nganggo tangan ngene? Mboten, ada ilmunya. Melempar karena belum ada waktu itu pakai apa?
Meriem adanya hanya pakai apa? Pelintang. Ada namanya manjani. Manjani itu dipakai untuk peperangan zaman dahulu. Dulu kan nek perang ngedep-depan. Nah, sesuai terus nganggo apa? Mesiu, nganggo peluru. Terus nek nguncal kene piye nek nganggo peluru? Maka nganggo manjani. Manjani niku pelintang. Jadi nganggo ketapel niku terus diculke pelurune niku napa terlempar. Ning kuwi nek ngono kuwi ora adoh. Plintenge kan ya ora adoh. Jangan plinteng nek plintenge gede ya ora bakal napa adoh. Maka kemudian membuatlah namanya meriam. Begitu dan seterusnya. Itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi cocok yang pertama ayat niki cocok, hadis niki napa? Cocok bahwa di dunia ini akan terjadi dua musim, dua waktu, pada waktu panas dan pada waktu apa? Dingin. Kemudian berikutnya hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kehilangan sholat asar dengan berjamaah lho Pak nggih catatane, seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Ini kira-kira awake dhewe ora salat jamaah asar kira-kira piye, Mbak? Tenang-tenang saja, wong mergone ora langsung cobi ketika kita niku ora salat terus bandane ilang. Wah mesti salatin apa, Pak? Mempeng. Orang mungkin arep ninggalke salat asar berjamaah lho, Pak, bukan meninggalkan ora salat. Nek ora salat berarti kan orang itu nanti lama-lama kalau tidak melaksanakan ibadah salat namanya kafir. Tapi iki ora gelem nindakake ora kok sak teruse, kadang-kadang. Padahal niki ora kok meninggalkan. Ini hanya meninggalkan salat asar berjamaah. Padahal orang berjamaah kan boleh. Boleh. Tetapi ketika dia meninggalkan salat asar secara berjamaah seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Misalnya bapak Sedo mesti nangis. Nangis gimana? Istrinya meninggal, menangis. Anaknya meninggal, nangis. Tapi orang salat asar jamaah, tenang-tenang saja. Wis kaya ora duwe, lah ora apa-apa. Sesuk ji ana apa? Neh kan gitu. Baik niki Pak nggih. Jadi ternyata kita kalau tidak salat jamaah di waktu salat asar kehilangan seperti kehilangan harta dan keluarganya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengerjakan hadis ini dari Abu Bakar bin Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ngendika, sing sapa wonge mengerjakan salat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Dingin itu sore karo napa? Esok. Berarti salat subuh karo salat maghrib. Tapi juga ada yang mengatakan salat isya. Karena isya juga waktunya apa? Dingin. Nah, siapa yang melaksanakan kalau nanti itu dihubungkan dengan pahala karena salat siapa yang salat berjamaah salat isya maka seperti salat separuh malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat semalam suntuk. Berarti ada yang memahami di salat dua waktu dingin itu adalah salat isya dan salat apa? Subuh. Nah, jadi salat isya dan salat subuh siapa yang mengerjakan itu pasti akan masuk apa? Surga. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang lain. Karena orang munafik yang sangat berat menjalankan sholat itu di waktu isya sama waktu apa? Subuh. Nah, oleh karena itu cocok hadis niki. Hadis niki maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Kira-kira sing angel sholat isya apa sholat subuh Pak? Oh subuh. Berarti subuh sing napa? Angel. Jenenge wong arep mlebu swarga niku gampang napa angel? Ya mestine angel. Kan ngoten nggih? Nek gampang oke wong mlebu napa? Surga. Karena gampang. Sebetulnya ya kalau kita ngerjakan itu gampang. Ning nyatane angel. Bener ta mboten, Pak? Leres nggih?
Jadi nek salat subuh kan gampang muk rong rakaat. Cuma sayang ini waktu subuh ku dadak 4:30 gitu. Nah, sing ngantuk urung tangi malah Joko urung tau sing ngantuk urung tangi. Coba pomo subuh kuwi jam 6 aku ya iso salat apa jamaah. Ning kono dikei wektu jam 6 kira-kira ya salat subuh mboten? Ya mboten. Niki di Mesir niku anak kula wingi cerita, "Pak, iki subuhane awan, Pak." Jadi maksudnya awan niku wektune kono niku jam 6 niku nembe napa? Subuh. Ning ampun gale lah jam 6 kok subuh. Lah jam 6 kono isih peteng wae. Nah, gitu gitu. Tapi pernah salat isya-nya jam 8 malam. Maghrib napa-napa? Jam 7 malam niku nembe napa? Maghrib. Kemarin bel-belan niku. Lah salat maghrib dereng Pak, maghrib mriki jam 7. Jam 7 wae ngoten iki. Teng mriki jam 7 pun napa? Isya. Lah karena memang sana waktu siangnya napa? Panjang, waktu malamnya pendek. Jadi karena posisinya tidak dikatulis tiwa kan gitu. Kalau tidak dikatulis tiwa nanti akan terjadi siang panjang, pada suatu saat malamnya juga bisa napa? Panjang. Kebalikannya. Tapi ini di garis katulistiwa niku pas 12 paling selisihnya sedikit, paling 13 jam gitu. 13-14 jam, untuk 2 jam sudah terlalu apa? Lama. Tapi kalau di negara-negara tadi yang sebelah timur, di selatan atau di sebelah utara katulistiwa bisa terjadi nanti malamnya panjang, bisa terjadi juga siangnya pendek. Siangnya panjang, malamnya 2 saat apa? Panjang gitu. Gini. Jadi orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh dijamin apa Pak? Masuk surga. Saya mboten napa niki. Jadi dijamin masuk surga. Kepengen apa mboten niki ibu-ibu? Nek mriki delala isae yo bar jam 7 pun isa. Nah iki jam 7 kurang 10 nggih. Jam 7 kurang 10 tenang gampang iso ngerjakke. Sing angel mau subuhmu lho. Pada syaratnya niki isa kalian apa? Subuh. Di zaman Rasulullah isyae di tengah malam jam 11 bengi lagi napa? Salat isya, Pak. Awake dhewe mau jam 11 bengi lagi salat isya, mungkin yo blandang. Yen ra keturun apa? Ya keturun niku wae lho, Pak. Mau salat isyae bengi lho. Jam 11 bengi atau jam 12 malam lagi salat isya kira-kira jamahe oke napa mboten? Ya padha karo subuh niku. Iki nanggung nek dolan ya bacot dolan burung mulai atau nek wis mulai kebacot turu. Nah salate jam 11 bengi untunge ngisake sore ngoten to nggih. Untunge jam 7 kurang 10 wis salat isya. Tapi suatu saat setengah 8 nembe isya kan ngoten. Niku karena posisi tadi. Posisi bulan matahari dengan bumi kan begitu. Baik niki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya hadis dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang dari 2 macam salat, yaitu ketika subuh, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan 2 rakaat setelah salat apa? Asar sampai matahari terbenam. Dan ada lagi hadis yang ketiga, yaitu maksudnya ada hadis lagi waktu yang ketiga, yaitu ketika matahari ada di tengah-tengah. Jadi ada larangan mengerjakan salat sunnah di 3 waktu, yaitu setelah salat subuh sampai terbit matahari, di waktu matahari di atas kepala kita, berarti mengharap zuhur ya. Kemudian ketika salat asar sampai terbenamnya apa? Matahari. Itu dilarang salat apa? Sunnah. Tapi salat sunnah yang seperti apa?
sholat sunnah yang tidak ada tujuan. Maksudnya tidak ada sesuatu yang sehingga kita melaksanakan sholat itu. Contohnya bar subuh awake meletu ke masjid terus wudu mlebu masjid meneh. Ngoten nggih. Misalnya mlebu masjid. Nah, karena orang yang masuk masjid disunahkan apa, Pak? Sholat tahiyatul masjid, maka meskipun ini bar subuh oleh sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa, Pak? Syukur wudu atau sholat tahiyatul masjid atau ada jenazah kita nyolat jenazah, maka itu tidak apa-apa. Atau pas ada gerhana matahari, gerhana bulan jedule pas bar subuh. Nah, maksudnya bulan itu ketutup pas waktunya apa? Ba'da sholat subuh. Itu tidak masalah karena ada sholat, ada tujuan, ada perintah. Perintahnya apa? Kalau ada gerhana matahari atau bulan, silahkan melaksanakan apa? Sholat gerhana. Jadi boleh sholat sunat seperti itu. Tapi nek ditekoi, "Lho Mas, jenengan sholat apa?" Wis pokoknya aku sholat 2 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Di waktu ada larangan tadi di 3 tempat. Juga dilarang untuk memasukkan jenazah. Jadi dilarang kita memasukkan jenazah ketika pas matahari di atas, juga ketika matahari pas terbenam. Jadi pas matahari di atas dan pas matahari terbit. Jadi sing ra oleh niku nek memakamkan jenazah, nglebokke jenazah ning nggon liang lahan niku ora oleh pas rengingine apa? Jedul. Nah ning kene ya ora mungkin ning kene. Ini jarang. Tapi kalau di Arab Saudi itu biasa karena bar sholat subuh, sholat ke langsung dibawa ke makam. Tetapi ternyata di makam tidak langsung dimakamkan. Kalau pas mataharinya baru apa? Terbit. Karena ada larangan ketika matahari terbit itu kita menguburkan jenazah. Di samping kita tidak boleh menguburkan jenazah, juga kita tidak boleh sholat apa? Sunnah. Meskipun ada namanya sholat apa, Pak? Niku lho, nek pas subuh, pas rengenge jedul sholat apa? Suruk. Nah, suruk itu juga tidak boleh dilakukan ketika matahari apa? Pas terbit. Jadi tidak boleh pas angka niku. Niku ana Turki niku lho, kalau tulek. Ya, tulek ya. Tuluki samsi ketika matahari terbit. Jadi tidak boleh ketika pas itu. Ini kan ana jamin niku. Jam pinten? Jam 6 berapa menit? Jam 5 berapa menit itu, Pak? Sing kono dhewe. Ora enek niki. Ora enek. Kalau ada misalkan jam 5.46 menit waktu tok itu maksudnya pas matahari terbit. Itu tidak boleh sholat. Ini biasanya ibu-ibu sing jamak pengajian subuh barokah. Delalah rampungnya sadurunge matahari terbit. Terus bar muni titit langsung sholat. Itu tidak boleh. Pas titit niku pas matahari lagi lagi jedul. Jadi isih piringannya itu masih nemplek neng bumi. Gampangannya masih nemplek neng bumi. Isih gondelan. Kita boleh sholat ketika matahari lepas dari bumi. Bunderane matahari itu ucul saka bumi. Nah, ketika ucul itu kita baru boleh melaksanakan sholat sunnah. Jadi bolehnya kita melaksanakan sholat sunnah ketika matahari sudah lepas dari piringannya, lepas dari piringan bumi. Nah, itu baru kita boleh sholat. Pak. Kira-kira berapa menit? Kira-kira sekitar 3 menit. Sebenarnya 2, berapa gitu. Tapi amannya 3 menit. Jadi bar napa niku? Niki titit-titit niki ditambahi 3 menit nembe nindake salat tadi yang pahalanya seperti ibadah haji maupun umroh. Nah, ngeten Bu. Jadi mboten sateng Arab Saudi mbayare wingi pira niku 1 juta.
bar swidak juz jenengan mau salate 2 rakaat waktu srengenge napa? Jedul. Nah, maksudnya bar jedul niku jenengan nindakake salat niku pahalane padha karo ibadah haji sing bayare swidak yuta. Ngoten nggih. Jadi mbok salat syuruk. Nah, salat syuruk itu ketika sudah matahari terbit. Baik. Jadi Bapak-bapak Ibu, ada waktu larangan kita melaksanakan sholat, kita taati, ngeten nggih. Maka nanti kalau bar asar, ampun sholat apa sunnah, karena bar asar ora enek sholat tadi sunnah, dan itu masuk dalam larangan. Kecuali jenengan mau ndelalah lali durung nindakake sholat ba'diyah napa? Duhur. Terus kelingane bar asar. Iya ya aku mau salat ba'diyah zuhur. Lah napa kelalen misale ngoten. Lah ning masjid sire biasane ning masjid salat ana ling ngejak ngobrol. Terus bacot ngobrol mulai teko omah lali ya ora nindak. Ning biasane nindakke lho ya. Aja sing ora tau biasa. Nek biasane nindakke kok ngerti-ngerti. Ya Allah, iki mau kok kelalen, maka boleh dilaksanakan setelah sholat apa? Asar. Boleh, Pak. Padahal mono larangan, tapi ini oleh kanggone wong sing niki wau. Kelalen ora sholat ba'diyah duhur. Ini kira-kira wedin pilih ngijoli apa mboten? Ngijoli wis rasah. Boro-boro nindake wong ora nindake gitu. Tapi jangan khawatir bahwa orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat sunnah pun jangan dianggap itu lebih jelek. Karena apa? Ya mungkin Allah dengan kesederhanaan itu tapi punya ibadah yang istiqomah. Jadi awal itu begini Bu. Menilai seseorang itu yang ada nilai istiqomahnya. Jenengan diopo amalan apa satu saja. Tapi jenengan istiqomah itu nanti akan mengantarkan panjenengan masuk napa? Surga. Padahal kan pernah tanggi Rasulullah menyampaikan itu loh ada ahli surga. Ngoten ten ditekoki wong yo bar salat yo terus mulai. Orang tahu nindake apa keistimewaan. Tapi kenapa Rasul mengatakan dia ahli surga? Ternyata dia itu hanya takut nek dheweke niku duwe salah. Ya mau ngoten ta, Pak. Sehingga ketika setiap harinya itu selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, aku mau didosa karo sapa ya. Jadi setiap hari itu ngolekin apa? Ngoreksi dosane awake. Kira-kira awake dhewe ngaten ki enten mboten, Pak? Ngoreksi. Ya Allah, aku mau sedina iki mau didosa apa ngoten. Enten mboten kira-kira, Pak? Padahal orang ini tadi yang di sahabat niku orangnya ibadah niku marani wong ki mau yo iki piye to? Wong 3 dina aku ning kene ora duwe amalan istimewa ngene kok darani ahli surga. Ternyata mau niku lho. Senengane ngoreksi napa? Biasanya awake dhewe ngoreksi nggone dhewe wong ngoreksi wong liya. Awake dhewe senengane ngoreksi wong liya, ora tau ngoreksi awake dhewe. Tapi orang tadi selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Sehingga napa? Sehingga otomatis nek wong senengane ngoreksi awake dhewe tumindahe elek napa mboten? Sae kan ngoten. Karena selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Pasti dirinya banyak kekurangannya. Contoh wong duting niku duting siji rono, sing telu menggok, sing loro nggih. Apa duting ini? Le loro rono, sing telu belok ngene dhewe ta nggih. Kecuali tangane lara, mosok duting ngene ra. Duting ngeten iki to. Siji rono, sing sijine munggah, sing telu balik. Jadi aslinya itu nek menuduh orang lain aslinya dirinya sendirilah. Nah, maka kebiasaan orang itu ya seperti dirinya. Kalau orang suka mencurigai orang lain, pasti dirinya suka mencurigai dirinya sendiri.
Itu tadi. Wong liya anggere nyurigai wong liya berarti tumindahe wong liya ya padha karo awake dhewe. Misale kulino ganteni srandal, kuwi ya padha. Nah, itu curiga terus kok srandalku nek ilang, Pak. Salah apa awake dhewe senengane ngijolke srandal. Gitu. Nek awake dhewe wis los, wis bismillah wis pokoke tawakal ala Allah. Tuku srandal swalon niku ya wong jenenge tuku sak toko mesti napa padha. Ewadene engko ning masjid tok tak gawa kleru ya wis tak alhamdulillah. Berarti aku sok ndang tuku srandal meneh. Kan ngoten nggih? Ning ora malah wong-wong nek curiga awake dhewe niku nek kulino curigane wong. Nah, lagi ning masjid gelah kleru tenan. Wah wis otet kok kene teko ngomah lele ngomong wah nang masjid tuh musolane iku jane iki piye to? Ngene dipasangi CCTV ngono lho. Nek sandal, kok sandal swalo ilang rego 10.000 le ngene iki pirang-pirang dina gitu. Karena kebiasaannya kembali kepada dirinya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka kita kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, kita melanjutkan lagi hadis tentang waktu ini. Nah ini tadi kami sampaikan pada suatu saat Rasulullah pernah sholat kelewatan tadi. Jadi pernah melaksanakan 2 rakaat setelah sholat apa? Asar. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasulullah kok panjenengan melaksanakan sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Padahal tidak boleh sholat sunnah setelah sholat apa? Asar tadi. Maka Rasul mengatakan aku tadi badiah duhurnya apa? Kelewatan karena ada yang istilahnya ono tamu atau ono apa yang kemudian melupakan atau menghabiskan waktu tidak bisa mengerjakan sholat ba'diyah apa duhur, maka dikerjakanlah oleh Rasulullah setelah sholat asar. Ini kita rawai dulu ya ora tahu gitu. Misalnya ada yang biasanya sholat fajar dan delala tang ini rada napa biara. Iki nek aku sholat fajar teko masjid wis bubar. Karena masjid wis komat, gek salate mok 2 rakaat. Ngoten iki. Dalah imame sholat subuh oleh diwaca ya kok watini karo ina toina saya cepet meneh ngoten. Maka ora mungkin iki nek aku sholat sunah ning omah. Maka ora usah sholat sunah fajar, langsung berangkat ke masjid ngikuti sholat subuh dahulu. Ewadene kok bar lampung sholat subuh jenengan terus sholat napa Bapak? Fajar 2 rakaat karena kebiaran tadi boleh. Ning niki kanggone sing biasa sholat fajar. Ora tau sholat fajar kok terus aku kebiaran nih ya mboten. Kuwi kanggone sing napa? Sing biasa kulino. Kaya niki Rasulullah. Jadi Rasul sudah biasa sholat ba'diyah duhur nganti kelebihan tadi ada apa keperluan sehingga sholat ba'diyah duhurnya ditunda setelah ba'diyah apa asar. Ngerti nih Pak nggih. Jadi tidak kok hadis itu terus dipakai sembarangan boten. Jadi dalil ini dipakai ketika ada darurat, ada sesuatu masalah. Kemudian ada peristiwa lagi terkait dengan orang-orang kafir yang melenakan terhadap sholat asar, yaitu pada suatu saat Rasulullah niku ketika perang Khandaq niku terlena sampai sholat asarnya itu habis Pak. Karena orang kafir ini ya, nah kan zaman dulu perangnya adep-adepan Pak. Adep-adepan di perang Khandaq itu ada di pasir, di parit. Maka dia berjaga. Karena kalau tidak berjaga, aku sapa ngerti apa niku orang-orang kafir iso menyeberangi paritnya kan iso masuk ke benteng, nanti terjadi pertempuran. Maka saking menjaganya niku salate nganti napa?
kelebihan. Maka kemudian para sahabat itu yo ngresula. Ajen wong kafir nganyelke. Karena tadi orang yang kelebihan sholat tadi jamaah asar seperti kehilangan apa? Keluarga dan hartanya. Jadi berarti para sahabat ingat ini. Padahal itu udzur yang boleh dilaksanakan pun mereka merasa rugi, merasa menyesal ketika tidak bisa melaksanakan sholat asar pada waktunya. Nah ini terjadi begitu. Dan ini dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Rasulullah ya mereka mengikuti jejaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat asar itu di waktu apa maghrib. Ini jenengan aja melu-melu. Lah Rasulullah pernah niku kondisi dalah niki bagi orang-orang piknik niku. Nah, sing kulino healing niku kan biasane piknik delalah mulih kok Parangtritis atau kok di Baron gitu. Waktune wis bar apa teng kono maghrib golek masjid napa. Angel ketemune ning weru wis wektune napa? Isya. Niku berarti salate dijamak maghrib karo isya karena memang kondisi perjalanan golek masjid apa? Wah ana masjid. Lah ning masjide cilik parkire bis ora enek. Misale ngoten lho. Iki nggo parkir enek. Itu namanya darurat, Pak. Golek masjidne sing kira-kira iso nggo parkir. Ngoten mboten napa-napa. Jadi di dalam agama kita niku boleh ketika dalam kondisi darurat. Ning aja gampang. Ampun ngantos. Alah engko yo iso salate terus teko omah yo ndak jangan. Karena masih bisa disolat di perjalanan. Kalau di rumah nanti bolehnya hanya menjamak. Berarti salat engko maghribe 3, isyae 4. Oleh salat di rumah tapi menjamak saja, tidak boleh mengkosor. Kosor itu di dalam perjalanan atau musafir. Nek wis teko omah niku pun mboten musafir, Pak. Nek teko omah niku jenenge apa? Mukim. Maka salatnya hanya boleh jamak, tidak boleh mengkosor. Baik, kita tinggal beberapa nih. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa lupa suatu sholat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat 14. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya ngeten. Wong niku nek biasa sholat jamaah, Pak. Niku terutama sing biasa sholat jamaah. Niku delala ora sholat jamaah terus teko ngomah niku biasane napa? Lali. Karena wis kebiasaan salate misale kaya kula niki dhuwur asar jamaah asare niku teng napa? Teng sekolahan. Mulih wis otomatis napa? Pun salat karena pulangnya sudah setengah napa? 4. Delala ada sesuatu masalah durung sempat salat napa? Asar. Misalnya mulangi morodo ana ora iso nggo sempat napa? Salat. Lah terus kesusu napa? Mulih selak ana acara niku iso nang omah niku iso lali, Pak. Karena apa? Biasane teko omah niku pun apa? Salat. Nah, karena udah biasa salat teko omah terus napa? Lali. Nek ditikoki pun salat, wis dong salate di ning sekolahan. Lho padahal mau ning sekolahan urung salat. Nah, itu biasa. Jadi kebiasaan orang yang biasa salat kemudian dia tidak melaksanakan salat, isa-isa lali. Ning nek ora tau salat, ya wong jenenge ora tau salat ya wis. Jenenge ora tau napa? Salat ngene. Jadi bagi orang yang seperti niku, delala wis maghrib, malah wis bar salat maghrib sisan. Kula pun nate niku ketae. Wis bar salat maghrib niku lagi kelingan, oh ya Allah, aku mau ketae rung salat napa? Asar. Kelingane napa wis bar salat napa? Maghrib, buatan napa-napa, langsung sholat napa? Asar. Jadi orang yang ketika lupa, niku boleh dilaksanakan ketika dia napa?
ingat, kelingan. Ya pas kelingan kuwi langsung ditindakake. Wis ora usah cita karo sapa-sapa langsung apa? Iki bapak iki kok bar salat maghrib kok salatnya petang rakaat iki salat apa iki? Ternyata salat maghrib. Oh niku ceritane kalau ben kula critake niku salat asar niku. Kencang kula Pak Jiman niku critane niku ning masjid tengok-tengok ngenteni qomat niku malah napa mulih rumangsane wis napa wis salat. Jadi teko asar niku ning masjid tengok-tengok bae salat ning masjid niku bae salat tahiyat masjid napa-napa terus tengok-tengok lah rada ngantuk napa ribut terus ngerti-ngerti nglilir niku mulih rumangsane wis salat napa asar rumangsane ning lekar kan tengok-tengok ngeten nunggu napa qomat niku rumangsane wis salat napa asar. Tangi niku balik mulih teko ngomah ya wis wong rumangsane napa bareng wis maghrib niku Pak lah jenengan kok salat asar dereng. Lah aku mau bar ke masjid. Ternyata ke masjid napa dereng salat napa asar. Berarti ning ya wong jenenge wong wis sepuh, wong wis pensiun niku kan ya wis umur 20 tahun gitu. Lah teko omah ditekoni putrane niku lha kok salat asar dereng. Lah aku mau ya ning masjid. Ning jenengan kok kondure durung masjidnya durung apa? Durung qomat. Oh jenengan kondur niku. Lah berarti durung salat asar lho ngoten iki. Lah ngoten niku salate pas wektu kelingan. Lah kelingane bar salat maghrib ya wis langsung salat asar. Sing ngelingke putrane. Lho jenengan kok kondure niku wong musolane wau lagi qomat to jenengan kondur niku nembe napa? Qomat. Ya cerita lah aku mau ketok wis salat. Nah, padahal mau salatnya salat apa? Sunah. Teko masjid salat sunah. Terus tengok-tengok ngantuk napa pripun terus ngerti ngadeg napa? Balik mulih ngeten lho. Ning golek ngene iki ya angel, Pak. Nah, karepe sing nek niki kan salat kok nindakake. Lah nek poso ngerti mau mangan sepiring. Ngene lho. Lali ya awan-awan ngerti-ngerti napa jikok sego wah maem kandhani lho Mas iki poso lho poso mbok ngandani mau kok nek bar apa rampung lagi to sepir haji 10-an wis diomongi Mas iki poso lho wah nek ngono iki ditok efek mawon dirampungke gen telas lagi diomongi niki poso napa mboten to Mas iki poso to nah poso Ramadan wah ngoten lho misale. Nah nek ngoten terus ya wis. Lah terus piye batal apa mboten? Nek lali diteruske mawon mboten napa-napa. Jadi boleh orang yang lupa napa? Itu pokoknya apa sing lali kuwi orang membatalkan sesuatu. Ini terus nesu, kowe ngerti ngono mo jadi kandhani. Ya ora niku jenenge nikmate Allah ya mau niku wae. Jenenge atus 10-an niku wis alhamdulillah. Coba apa montek sepiring lagi dikandhani ya. Mula sepakat ya buku nek ana bapake lali ampun dikandhani sik. Ora wis rampung lah. Terus jenengan ya melu-melu garisan. Kembulan wong loro barang iki poso to? Oh, aku ya lali nek iku jeneng lali. Mosok ngomong aku ya lali. Wong bantek kok terus aku ya lali jenenge mboten lah. Lali nek lali ya kuwi mau iya ya poso ya lah niku aku ya lali jelas ora lali ngoten. Nah ini jadi ada Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa tebusannya bagi orang yang lupa ketika napa ingat. Nah, ngeten Bapak Ibu ini untuk masalah bab napa? Bab waktu-waktu insyaallah sudah selesai. Masih 5 menit. Sekarang bab adzan. Masuk ke bab adzan tapi kita baru dapat satu hadis jadi di malam hari ini kita baru mendapatkan satu hadis. Hadisnya dari Anas bin Malik berkata, orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng dalam mengusulkan cara memanggil apa? Salat. Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka bila diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan dua kali dan iqamat dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksudnya hadis niki dulu ketika Rasulullah SAW
ketika hijrah ke Madinah, dulu di Mekah juga sudah melaksanakan salat Bapak. Tapi salatnya masih sendiri karena di waktu perintah salat itu di tahun kedua sebelum hijrah niku dereng saged ditindak. Jadi salatnya Rasulullah di Mekah niku ya sendiri. Yang lain-lain kalau sholat juga sendiri tidak bisa berjamaah. Kalau sholat itu neng Mekah berjamaah di Masjidil Haram berjamaah, wah diusir karo orang-orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy itu pemerintah, dia yang berkuasa. Jadi Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah di situ ya tidak berkuasa. Tetapi yang namanya Ka'bah itu sejak dulu dipakai untuk peribadatan. Orang kafir pun beribadah ya di situ. Nah, kan nanti ada hadis Nabi pernah Rasulullah ketika sholat itu, ketika sujud, jadi ada sholat sudah sujud, tapi sholatnya baru 2 rakaat, Pak. Jadi sholatnya sebelum ke Madinah itu baru sholatnya 2 rakaat. Meskipun sudah diberitahu sholat zuhur itu sudah ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktunya sudah, tetapi belum diberi waktu yaitu berapa mengerjakannya. Ini ada hadis nanti 2 rakaat gitu ya. Maka ketika di Masjidil Haram itu ketika sujud itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu elek-elek niku. Niku napa? Golek blodot. Blodot niku napa? Wadah teleh nih kok sing wingi korban niku to. Nek unta ya sak monten niku. Niku ditumpangke ning gegere napa? Rasulullah ketika Rasulullah napa? Sujud. Saking celelekane ngoten niku. Jadi Rasulullah ketika mau sujud itu mau bangkit dari sujudnya niku apa? Wangil, kesulitan karena apa? Gegere dikene apa? Blodot kelawa. Maka Fatimah sampai menangis. Nanti Asma adine Aisyah juga napa? Nanti melihat itu juga sampai napa? Mengeluarkan air mata. Kalau Fatimah kan putrane. Kenapa ya? Karena seperti niku. Oh, berat apa cobaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti Rasul berdoa. Orang-orang yang menumpangke blod ini, maka nanti besok ketika suatu saat dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dihinakan pada waktu perang Badar. Jadi orang-orang tadi yang ngasih blodot tadi meninggalnya pada waktu perang Badar dan mereka matinya sangat dihinakan. Seorang pemimpin seperti Abu Lahab itu sing mateni Abu Jahal. Abu Jahal sing mateni bocah cilik-cilik cang loro. Mu'ad bin Jabal sama adiknya. Dia belum balik loh, Pak. Belum balik kan urung umur 15 tahun. Tapi mateni pemimpin. Abu Jahal itu wawahe napa? Gede wong dia pamannya Rasulullah. Rasulullah niku hebat. Tenagane kuat. Ya itu yang pemimpin tadi yang hebat gitu tadi sing mateni malah napa? Cah cilik. Ya. Seorang pemimpin kok sing misalnya ini patih kok sing mateni mau peyon kan elek biang to, Pak. Gimana? Anak sing mateni niku beteng apa menteri apa jaran rada-rada disekak seter nganggo pan. Le mateni mau peyon. Seter ngono kok le mateni go peyon kan elek biang gitu. Nah, Mahapate kok sing mateni mau napa? Peyon nek sekat niku lho. Nah, nek sekane kok sing mateni nek procruk kok iso mateni sepatih niku wis elek banget. Berarti pertahanannya ora napa? Ora kuat kan ngoten nggih. Barangkali demikian Bapak Bu nggih. So kita lanjutkan lagi di bab napa? Adzan. Nanti kita akan sampaikan juga tentang fadilahnya napa? Adzan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.